Wah teman-teman, kalian tahu nggak? Ada ondel-ondel batita lucu banget yang belajar ngaji outdoor di bawah pohon bareng Kakak Ayu. Ternyata pas sampai huruf MA ada kejadian kocak yang bikin semua ketawa. Nggak nyangka deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini ya supaya makin semangat bikin cerita-cerita seru lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah, yang sudah kasih kita kesehatan sampai hari ini. Ayo bareng-bareng tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya tercinta di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman, selalu tingkatkan takwa kita kepada Allah dimanapun berada. Dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1, Allah berfirman, Iqra, Bismi Rabbikal-ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi belajar huruf, ngaji, semua itu bagian dari ibadah. Tulis juga di komentar kalian dari daerah mana aja ya, biar kita makin akrab. Tonton sampai selesai ya, karena di akhir ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau jawabannya benar, insya Allah ada 2 hadiah spesial yang bakal disampaikan di penutup. Pagi itu suasana taman benar-benar cerah, seolah langit sedang ikut tersenyum menyambut semangat belajar ondel-ondel batita yang lagi heboh. Matahari pagi masih hangat, belum terlalu terik. Sinarnya masuk menembus sela-sela daun pohon besar yang menaungi area tempat mereka belajar. Angin bertiup pelan, membawa aroma segar rumput yang baru saja terkena embun. Beberapa kupu-kupu beterbangan, hinggap di bunga-bunga kecil berwarna kuning dan ungu yang tumbuh liar di sekitar tikar. Di kejauhan, suara anak-anak lain yang lagi main ayunan dan jungkat-jungkit terdengar samar, tapi tetap memberi nuansa meriah ala taman pagi hari. Di bawah pohon besar itu, terbentang tikar lipat berwarna-warni motif kotak-kotak ceria. Di atasnya, ondel-ondel batita duduk dengan gaya khas anak kecil. Kadang kakinya dilipat, kadang malah selonjoran, terus sebentar-sebentar bergerak nggak bisa diam. Wajahnya bulat dengan pipi tembam, matanya bulat besar berbinar penuh semangat, kadang malah melebar karena penasaran. Hari itu ia pakai baju kaos bergambar huruf-huruf warna-warni, celana pendek biru muda, dan topi kecil yang miring ke samping. Bikin penampilannya tambah lucu. Di sampingnya ada buku Iqra, terbuka lebar, halaman pertamanya menampilkan huruf FA, besar dengan harakat fathah di atasnya. Tulisan itu terlihat jelas dengan tinta tebal warna hitam di atas kertas putih. Bagi orang dewasa mungkin itu hal biasa, tapi bagi ondel-ondel batita, huruf itu kelihatan seperti simbol ajaib yang harus ditaklukkan. Sesekali tangannya yang mungil menunjuk-nunjuk huruf itu pakai jari telunjuknya, lalu matanya melirik ke arah Kakak Ayu seakan minta konfirmasi. Bener nggak sih aku bacanya? Kakak Ayu sendiri duduk di sampingnya dengan posisi bersila rapi. Ia mengenakan jilbab biru muda yang sederhana tapi anggun, dipadukan dengan baju gamis putih. Senyum lembut nggak pernah lepas dari wajahnya, terutama tiap kali melihat tingkah polos adiknya itu. Tangannya memegang tongkat kecil panjang dari kayu, semacam pointer sederhana, yang dipakai untuk menunjuk huruf-huruf di buku. Dengan sabar ia berkata, hari ini kita belajar huruf FA, Ko, KA, La, dan MA ya. Ayo semangat. Ondel-ondel batita langsung mengangguk cepat-cepat. Bahkan terlalu cepat sampai topinya mau jatuh. Iya ah, katanya dengan suara cempreng khas anak kecil. Tapi bukannya langsung serius menatap huruf, matanya malah melirik ke keranjang bekal yang ada di sisi tikar. Keranjang itu berisi beberapa camilan, pisang, roti manis, dan sebotol susu kotak. Wajahnya berubah jadi imut penuh godaan. Abis ngaji boleh makan pisang, kan? Tanyanya polos sambil nunjuk ke arah keranjang. Kakak Ayu ngakak kecil, lalu menepuk pelan kepala adiknya. Boleh, tapi ngaji dulu, baru boleh makan. Jawaban itu bikin ondel-ondel batita nyengir lebar. Tapi tetap saja matanya masih nakal melirik ke arah pisang. Pelajaran pun dimulai. Kakak Ayu menunjuk huruf FA di buku. Coba ini dibaca, FA. Ucap Kakak Ayu pelan tapi jelas. Ondel-ondel batita menirukan dengan penuh gaya, FAA. Suaranya lantang tapi agak ketawa sendiri. Semua orang di sekitar yang kebetulan lihat langsung gemas. Tapi lucunya belum selesai. Begitu Kakak Ayu ulangi lagi, FA, si ondel-ondel malah menyambung, FA, FA, Faat Ma'a,
sambil ketawa ngakak. Entah kenapa dari kata FA ia malah jadi menyebut nama tetangga sebelah rumah yang sering main ke situ, yaitu Mbak Fatma. Semua yang dengar jadi terpingkal-pingkal. Bahkan ada bapak-bapak yang lagi jogging sampai berhenti, melirik ke arah tikar, ikut ketawa. Kakak Ayu sampai menutup mulutnya sambil berusaha nahan ketawa. "Aduh, ini ngaji apa manggil Mbak Fatma sih?" katanya sambil geleng-geleng kepala. Ondel-ondel Batita tambah semangat, malah mengulang-ulang, "Fa, Fa, Fa, Fatma Aa," dengan intonasi nyanyi ala dangdut. Suasana belajar jadi makin lucu. Ada ibu-ibu yang lagi lewat sambil dorong stroller, ikut senyum-senyum melihat tingkah polos itu. Seekor kucing bahkan tiba-tiba mendekat ke tikar, duduk manis seolah ikut mendengarkan pelajaran. Ondel-ondel Batita sempat melirik si kucing, lalu bilang, "Fa, Fa, 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 Felix." Karena kebetulan kucing tetangga namanya Felix. Lagi-lagi semua ketawa ngakak. Kakak Ayu mencoba mengembalikan suasana serius. Ia bilang pelan, "Ayo coba lagi, Dek. Fa itu bacanya Fa'aa. Ulangi ya, Fa'aa." Tapi ondel-ondel kecil dengan gaya kocaknya malah jawab, "Fa'aa, Fanta," sambil nyengir. Ia jelas kepikiran minuman Fanta kesukaannya. Kakak Ayu sampai tepok jidat. "Masya Allah, ini bocah, Fa kok jadi Fanta?" katanya sambil ketawa terbahak-bahak. Beberapa anak lain yang main di taman akhirnya mendekat, ikut nimbrung dan penasaran. Mereka duduk di sekitar tikar, menonton seperti nonton pertunjukan live komedi. Suasana belajar yang harusnya serius berubah jadi tontonan seru penuh tawa. Tapi di balik itu, ada kehangatan luar biasa. Meskipun ondel-ondel Batita sering melenceng bacaannya, Kakak Ayu tetap sabar dan mendampingi dengan kasih sayang. Ia tahu, anak kecil memang belajar sambil bermain. Dan justru dengan suasana lucu seperti itu, hafalan huruf akan lebih mudah masuk ke ingatan. Hari itu, walaupun baru belajar huruf pertama yaitu Fa, sudah banyak kejadian lucu yang bikin semua orang bahagia. Bahkan burung-burung yang hinggap di cabang pohon besar, seolah ikut bersiul menyemangati. Matahari pun makin naik, sinarnya jatuh ke wajah polos ondel-ondel Batita yang masih sibuk mencoba mengucap, Fa, Fa, Fatma Aa, Fanta, Felix. Kakak Ayu akhirnya menutup sesi pertama dengan senyum lebar. "Alhamdulillah, meskipun banyak improvisasi aneh, tapi huruf Fa sudah kenal ya. Besok jangan salah lagi, jangan bilang Fanta terus," katanya sambil tertawa. Ondel-ondel Batita pun mengangguk polos, lalu buru-buru meraih pisang dari keranjang dengan wajah puas, seolah-olah itu hadiah dari perjuangan ngaji paling berat sedunia. Dan begitulah, kisah lucu di bawah pohon besar itu pun dimulai. Baru huruf pertama saja sudah penuh warna, penuh gelak tawa, tapi juga penuh kasih sayang. Setelah adegan kocak di huruf Fa yang bikin semua orang di taman ketawa nggak berhenti, Kakak Ayu mencoba menenangkan suasana. Ia menutup sebentar buku Ikro, lalu menepuk-nepuk pundak kecil adiknya yang masih cekikikan sambil mulutnya nggak berhenti mengulang-ulang kata, Fatma, dan Fanta. Udah, cukup ya Dek. Sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya. Biar cepat selesai dan bisa makan pisang kesukaanmu, kata Kakak Ayu dengan suara lembut tapi tegas. Mendengar kata pisang, mata ondel-ondel Batita langsung berbinar lagi. Ia berhenti ketawa, duduk tegak, dan memandang serius buku Ikro, seperti seorang murid yang sedang siap menghadapi ujian penting. Topinya yang sempat miring dia betulkan sendiri, lalu jari telunjuknya ia arahkan ke halaman selanjutnya. Di situ terlihat jelas huruf Ko, ditulis besar dengan harakat fathah. Sekarang kita belajar huruf Ko, Dek. Coba ikutin kakak. Ya, Ko, ucap Kakak Ayu dengan suara pelan tapi panjang, seakan-akan sedang menyanyi. Ia mencontohkan dengan mulut terbuka lebar, agar adiknya bisa melihat jelas. Ondel-ondel Batita menirukan, tapi bukannya duduk manis, ia malah langsung berdiri di atas tikar, membentangkan kedua tangannya seperti orator yang sedang pidato di depan massa. Ko ondel, teriaknya keras-keras dengan penuh semangat. Suaranya sampai menggema ke seluruh taman. Kakak Ayu kaget setengah mati, sampai tongkat kayunya jatuh ke tikar. Ia langsung menutup mulut, berusaha menahan tawa, tapi akhirnya ngakak juga. Astagfirullah, Dek, itu huruf Ko, bukan teriak, kondel, kayak mau demo.
katanya sambil pegang perut karena nggak kuat ketawa. Suasana makin heboh, karena beberapa burung yang sedang hinggap di cabang pohon besar kaget mendengar teriakan lantang itu. Mereka beterbangan serentak, membuat dedaunan bergoyang hebat. Daun-daun kering pun jatuh berguguran menimpa kepala ondel-ondel kecil. Tapi bukannya berhenti, ia malah semakin semangat, seakan-akan berasa jadi pemimpin aksi. Ondel, hidup ko, teriaknya lagi, kali ini sambil mengepalkan tangan kecilnya ke udara. Anak-anak lain yang tadi duduk di sekitar tikar langsung pecah tawanya. Ada yang sampai terguling-guling di rumput karena nggak kuat menahan geli. Seorang bapak yang lagi olahraga lari pagi bahkan sempat berhenti, menurunkan earphone dari telinganya, lalu melongo melihat pemandangan lucu itu. "Lah iki bocah belajar ngaji apa latihan orasi partai politik tuh?" katanya setengah bercanda sambil geleng-geleng kepala. Ondel-ondel Batita makin menjadi. Ia berjalan mondar-mandir di atas tikar sambil menirukan gaya orator. Tangan menunjuk langit, kaki dihentakkan dengan penuh gaya. Kolam, teriaknya lagi. Entah bagaimana, ia tiba-tiba ingat kata kolam yang sering ia dengar dari guru ngaji. Tapi karena terlalu bersemangat, nadanya seperti orang yang lagi orasi politik. Kakak Ayu sampai tepok jidat. Masya Allah, ini huruf ko jadi bahan kampanye lagi. Dek, fokus dek. Coba ulang, ko itu dibaca ko, bukan kondel, katanya setengah putus asa. Tapi karena wajah adiknya begitu polos dan lucu, ia nggak bisa marah. Anak-anak lain ikut-ikutan menyoraki, kondel, hidup ko. Mereka tertawa sambil tepuk tangan, seakan-akan sedang menonton pertunjukan teater komedi. Suasana taman berubah jadi panggung hiburan gratis. Ondel-ondel kecil semakin percaya diri. Ia naik ke atas keranjang bekal, berdiri di sana seperti di podium, lalu berteriak lebih keras, Ondel, bersatu kita kuat. Spontan semua orang yang ada di situ ketawa ngakak. Bahkan ada ibu-ibu yang sampai keluar air matanya saking gak kuat menahan tawa. Kakak Ayu akhirnya bangkit, menarik pelan tangan adiknya agar duduk kembali. Aduh, dek, ayo sini duduk, jangan kebanyakan gaya. Ini ngaji, bukan rapat umum, katanya sambil menghela napas panjang. Tapi dalam hati, ia tetap bangga karena adiknya semangat luar biasa, walaupun arahnya melenceng jauh. Setelah agak tenang, Kakak Ayu kembali membuka buku Iqro, menunjuk huruf ko dengan tongkat kecilnya. Oke, coba lagi ya. Ingat, ko, katanya dengan penuh kesabaran. Ondel-ondel Batita menunduk serius, matanya fokus ke huruf itu. Semua yang menonton menahan tawa, penasaran apakah kali ini ia bakal benar atau bikin ulah lagi. Dengan suara pelan, ia akhirnya mencoba, ko. Semua orang menatapnya penuh harapan. Tapi tiba-tiba, wajahnya berubah nakal. Ia menoleh ke arah keranjang, lalu berkata keras, kola pisang, aku mau makan. Brak, semua orang pecah lagi ketawanya. Bahkan kakak Ayu sampai jatuh duduk di atas rumput saking gak kuat menahan ngakak. Astagfirullah, ini huruf ko kenapa nyambungnya ke pisang lagi sih? Katanya sambil terbahak. Ondel-ondel kecil pun ikut tertawa puas. Merasa dirinya berhasil bikin semua orang ketawa. Ia lalu menggenggam pisang dari keranjang, mengangkatnya tinggi-tinggi sambil berteriak, Ko, ini ko pisang. Anak-anak lain ikut menyoraki sambil tepuk tangan. Suasana belajar berubah total jadi panggung stand-up komedi alami. Burung-burung kembali turun, kali ini seolah penasaran dengan sumber keributan yang penuh gelak tawa. Di akhir sesi, Kakak Ayu akhirnya menyerah sambil tersenyum. Ya sudahlah, huruf ko hari ini resmi jadi ko pisang versi kamu, Dek, katanya sambil mengusap kepala adiknya. Semua orang yang hadir pun mengangguk setuju, merasa pagi itu jadi pengalaman paling lucu. Dan begitulah, huruf ko yang seharusnya sederhana malah jadi drama kocak penuh orasi, teriakan, dan pisang. Sebuah pelajaran yang mungkin gak sesuai buku teks, tapi justru membuat semua yang hadir akan selalu ingat huruf itu dengan penuh tawa. Setelah sesi huruf ko yang kacau balau kayak orasi politik di alun-alun desa, Kakak Ayu mencoba menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu berkata sambil senyum, Oke, cukup ya, sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya.
Ia meraih tongkat kayu kecilnya yang sempat jatuh, lalu membuka halaman selanjutnya di buku Iqra. Di situ tampak jelas huruf Ka dengan harakat di atasnya. Ini huruf Ka, Dek. Coba ikutin kakak. Ka, kata kakak Ayu sambil mencontohkan pelafalan dengan mulut terbuka lebar, jelas, dan nada penuh kelembutan. Ondel-ondel Batita menatap serius ke arah huruf itu. Matanya membulat, mulutnya sedikit menganga. Sesaat ia terlihat benar-benar fokus. Seolah otaknya sedang bekerja keras mengingat bentuk huruf yang melengkung dengan titik di atasnya. Semua orang yang duduk di sekitar tikar langsung diam, menunggu dengan penuh harapan. Kali ini mereka ingin tahu apakah si bocah bisa baca dengan benar, atau malah bikin kejutan lagi. Dengan wajah penuh konsentrasi, si ondel-ondel kecil perlahan membuka mulutnya. Ka, semua orang langsung menahan napas. Tapi tiba-tiba ekspresinya berubah jahil. Ia menoleh ke kakak Ayu, lalu berkata dengan suara lantang, Ka, kamu cantik sekali. Brak, seisi taman langsung pecah dengan gelak tawa. Ada yang tepuk tangan, ada yang langsung terbahak sambil pegang perut, ada pula ibu-ibu yang sampai jongkok karena terlalu ngakak. Kakak Ayu sendiri langsung menutup mulut dengan kedua tangannya. Wajahnya memerah habis-habisan. Astagfirullah, Dek, katanya dengan mata membelalak, antara malu dan gak bisa menahan tawa. Si ondel-ondel kecil masih berdiri dengan wajah bangga, seperti baru saja memenangkan lomba pantun. Ia menunjuk ke arah kakak Ayu sambil tertawa cekikikan. Bener kan, Ka, kamu cantik sekali. Katanya lagi, kali ini dengan gaya lebih dramatis, menekankan kata cantik sambil mengedipkan sebelah matanya. Kakak Ayu makin salah tingkah. Ia menunduk sambil tertawa, lalu berkata, Dek, itu bukan begitu bacanya. Ka itu ya Ka, bukan Ka, kamu cantik. Tapi wajahnya yang merona jelas menunjukkan kalau ia nggak bisa menyembunyikan rasa malunya. Anak-anak lain yang menonton semakin ramai. Mereka bersorak, iya Kak Ayu cantik. Ka, cantik. Mereka kompak menirukan gaya si ondel-ondel kecil, bikin suasana taman berubah jadi konser teriakan massal. Si ondel-ondel kecil makin percaya diri. Ia naik berdiri di atas tikar, dadanya dibusungkan, lalu melambaikan tangan ke arah penonton imajiner seolah sedang tampil di panggung. Kamu cantik sekali, ucapnya lagi, kali ini dengan nada nyanyi dangdut. Tentu saja semua orang makin ngakak. Ada bapak-bapak yang lagi duduk di bangku taman sampai jatuh sandalnya, karena kaget ketawa terlalu keras. Seekor kucing yang tadi duduk tenang kini kabur lari, karena suasananya makin ribut. Kakak Ayu mencoba menenangkan suasana. Ia menarik tangan adiknya agar kembali duduk, lalu berkata dengan tegas tapi penuh kesabaran. Dek, dengerin ya. Ka itu dibaca Ka, bukan buat gombal kakak. Jangan aneh-aneh lagi, tolong serius. Ondel-ondel kecil berpura-pura serius, mengangguk dengan wajah polos. Ia menatap buku lagi, lalu berkata pelan, Ka, semua orang kembali menunggu. Ka, kasur empuk enak buat tidur. Katanya tiba-tiba sambil menjatuhkan tubuhnya ke tikar, rebahan manja. Gelak tawa pun meledak lagi. Kali ini beberapa anak kecil lain sampai ikutan rebahan di rumput sambil menirukan. Ka, kasur empuk. Suasana jadi kayak lomba humor anak-anak. Kakak Ayu hanya bisa tepok jidat sambil tertawa lelah. Ya Allah, sabar, ini bocah kreatif banget. Semua kata dia sambungin pakai huruf Ka, gumamnya sambil nyengir. Belum berhenti sampai di situ, si ondel-ondel kecil kembali bangkit, lalu menunjuk huruf Ka di buku. Ia menatap kakak Ayu dengan wajah sok romantis, lalu berkata, Ka, kasih aku susu dulu ya. Semua orang yang dengar langsung histeris ketawa lagi. Dek, astagfirullah, ini ngaji apa minta susu sih? Kata kakak Ayu sambil ngakak sampai matanya berair. Ondel-ondel Batita nyengir bangga, lalu menepuk-nepuk perutnya. Anak-anak lain mulai bersorak lebih heboh. Kak Ayu cantik. Kasur. Kasih susu. Mereka teriak bergantian, seolah bikin yel-yel baru. Suasana taman berubah total jadi festival komedi yang tidak direncanakan. Kakak Ayu mencoba sekali lagi. Ia menunjuk huruf dengan wajah serius. Ayo, Dek.
Fokus. Ulangi sekali lagi. Ka itu ka, cuma ka. Jangan ditambah-tambahin lagi. Ondel-ondel kecil menarik napas panjang, pura-pura menutup mata seperti orang sedang meditasi. Semua orang diam menunggu. Lalu ia buka mulutnya perlahan. Ka, semua menahan napas, berharap kali ini benar. Ka, Karen. Aku suka Karen Idol, katanya tiba-tiba, menyebut nama penyanyi yang pernah ia dengar dari televisi. Kakak Ayu langsung ngakak keras. Ya Allah, Dek, dari mana pula kamu tahu Karen Idol? Katanya. Anak-anak lain tambah riuh, menirukan kata Karen Idol sambil nyanyi-nyanyi asal. Sampai akhirnya, setelah berbagai drama, Kakak Ayu berhasil menenangkan adiknya dengan janji. Kalau kamu bisa baca KA dengan benar 3 kali berturut-turut, kakak kasih kamu potongan pisang tambahan. Mendengar hadiah itu, wajah ondel-ondel kecil langsung bersinar. Ia duduk tegap, menunjuk huruf KA, lalu berkata dengan lantang, KAA, KAA, KAA. Akhirnya benar tanpa tambahan gombal. Semua orang langsung tepuk tangan meriah, seperti baru saja menonton pertunjukan luar biasa. Ondel-ondel kecil pun tersenyum bangga, lalu buru-buru mengambil pisang dari keranjang, memakannya dengan lahap. Sambil mengunyah, ia masih sempat berkata, KA, KA, kenyang sekali. Dan begitulah, huruf KA yang seharusnya simpel berubah jadi adegan komedi penuh gombal, nyanyian, kasur, susu, sampai artis idol. Tapi justru dari kelucuan itu, semua orang jadi ingat huruf KA dengan cara paling menyenangkan. Saat sesi belajar mulai memasuki materi huruf, la, suasana di taman bawah pohon itu seakan menjadi lebih syahdu dan penuh kehangatan. Angin semilir bertiup lembut, menggoyangkan ranting-ranting pohon rindang di atas kepala mereka, menghadirkan bayangan teduh yang menenangkan. Kakak Ayu membuka buku ikro, kecilnya, lalu menunjuk huruf, dengan senyum penuh kesabaran. Adik, ini namanya huruf la, coba ikuti kakak ya. Kita ucapkan bersama-sama, la, la, la. Ucap kakak Ayu dengan suara lembut, seolah membimbing bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan kasih sayang yang tulus. Ondel-ondel batita itu tampak serius mendengarkan. Kedua matanya berbinar seperti menyimpan semangat luar biasa untuk bisa menirukan apa yang diajarkan. Ia menggerakkan bibir mungilnya, meski agak terbata, tetapi suara polosnya terdengar lantang, la, la. Membuat kakak Ayu spontan menepuk tangan kecilnya sebagai tanda semangat. Belajar huruf, ini ternyata tidak hanya menjadi ajang menirukan bunyi, tetapi juga penuh kreativitas. Kakak Ayu membawa papan tulis kecil berbingkai warna biru muda, kemudian dengan spidol ia menuliskan huruf besar yang melengkung indah. Ia lalu menambahkan harakat fathah di atasnya sehingga terbaca jelas. Nah, adik, lihat ya, huruf ini bentuknya seperti tongkat kecil yang berdiri tegak, lalu di bagian bawahnya ada lengkungan ke kanan. Kalau diberi tanda fathah, kita bacanya jadilah. Coba ulangi, jelas kakak Ayu penuh kesabaran. Ondel-ondel batita itu mengangguk-angguk. Matanya seakan tak lepas dari tulisan di papan itu. Ia meraih krayon warna merah dari kotak kecilnya, lalu dengan antusias mencoba menyalin huruf itu di buku tulisnya yang sederhana. Meski hasil goresannya belum sempurna, tetapi semangatnya sungguh luar biasa. Kakak Ayu pun menggunakan cara lain agar adiknya semakin mudah memahami. Ia mengambil beberapa daun kering yang gugur di tanah, menyusunnya di atas tikar kecil yang mereka bentangkan. Daun-daun itu ia tata membentuk huruf. Nah, ini huruf la dari daun. Keren kan? Ucapnya sambil terkekeh kecil. Ondel-ondel batita langsung bertepuk tangan kegirangan. Lalu ia berjongkok mendekat, menyentuh daun-daun itu dengan jemari mungilnya. La, la, la. Ia mengucapkan sambil menunjuk huruf yang terbuat dari daun. Kakak Ayu tertawa kecil melihat kreativitas itu berhasil menarik perhatian adiknya. Ia lalu mengulanginya lagi dengan ranting kecil yang jatuh, menyusun bentuk, di atas tanah berpasir. Lihat, adik, kalau pakai ranting juga bisa loh, ujar kakak Ayu semangat. Sang adik mengangguk-angguk sambil menirukan. La, suaranya terdengar lebih percaya diri. Di sela belajar, ada kejadian lucu yang membuat suasana makin cair. Seekor kupu-kupu berwarna kuning cerah tiba-tiba hinggap di papan tulis kecil yang dibawa kakak Ayu.
Ondel-ondel Batita itu langsung terperangah. Matanya berbinar penuh rasa takjub. Ia menunjuk kupu-kupu itu sambil berseru polos. Lah, lah, lah. Seakan mengaitkan apa yang barusan ia pelajari dengan kehadiran kupu-kupu yang indah. Kakak Ayu pun tertawa geli. Hihi, iya kupu-kupu itu juga ikut belajar huruf la, ya. Mereka berdua tertawa bersama, menghadirkan suasana yang penuh kegembiraan di tengah keseriusan belajar. Bagi kakak Ayu, momen seperti ini sangat berharga karena adiknya bisa belajar sambil bahagia, bukan tertekan. Setelah itu, kakak Ayu mengajak adiknya untuk melatih pengucapan dengan lagu sederhana. Ia membuat nada ceria sambil bertepuk tangan. La, 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 mari belajar bersama. Sang adik langsung ikut bersenandung. Meski nadanya kadang meleset, tetapi semangatnya luar biasa. Tepuk tangan kecilnya menimbulkan bunyi yang riang, berpadu dengan suara burung di pepohonan yang seakan ikut bersorak menyemangati. Suasana taman bawah pohon itu pun berubah menjadi seperti kelas alam terbuka yang penuh warna, di mana setiap elemen angin, burung, daun, kupu-kupu seolah turut berperan dalam mendukung proses pembelajaran. Seakan alam ikut bergembira menyaksikan seorang batita yang sedang berjuang mengenal huruf-huruf suci Al-Quran. Pelajaran huruf pun semakin melekat di hati sang batita karena kakak Ayu pintar memanfaatkan hal-hal sederhana di sekelilingnya. Misalnya, ia menunjuk ke arah langit biru di sela dedaunan, lalu berkata, "Adik, langit itu diawali huruf L, coba ucapkan, la." Sang adik langsung menirukan, la, langit. Meski pengucapannya masih terbata, wajahnya tampak penuh bangga karena bisa mengaitkan huruf dengan benda nyata di sekitarnya. Kemudian kakak Ayu menunjuk ke rumput hijau. Rumput ini lembut, ada kata lembut, itu juga pakai huruf L, la, lembut. Lagi-lagi adiknya mengikuti dengan gembira. Belajar huruf bukan lagi sekadar hafalan, melainkan pengalaman nyata yang membekas dalam ingatan kecilnya. Waktu terus berjalan, sinar matahari makin condong ke barat, menandakan sore mulai datang. Namun semangat mereka tidak luntur. Kakak Ayu memberikan pujian berkali-kali. Masya Allah, pinter banget adik kakak hari ini, sudah bisa bilang la, dengan jelas. Pujian itu membuat batita ondel-ondel tersipu malu. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan mungilnya, lalu tertawa kecil. Ia pun menirukan kembali dengan suara lantang, la, membuat kakak Ayu bertepuk tangan bangga. Momen ini begitu indah, seolah menjadi saksi bahwa kasih sayang, kesabaran, dan ketulusan dalam mengajar mampu menumbuhkan kecintaan anak pada ilmu sejak dini. Menjelang akhir sesi belajar huruf, kakak Ayu menutup bukunya dan mengelus kepala adiknya dengan lembut. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar huruf Fa, Ko, Ka, dan sekarang La. Tinggal satu lagi nanti, yaitu huruf Ma. Kakak bangga banget sama adik. Ondel-ondel batita itu memeluk kakak Ayu erat-erat, seakan ingin menyampaikan rasa syukurnya. Senja yang indah di bawah pohon itu pun menjadi saksi betapa hangatnya kebersamaan mereka. Bukan hanya huruf yang dipelajari, tetapi juga kenangan, cinta, dan doa yang terajut di setiap ucapannya. Di penghujung sore yang penuh kehangatan itu, suasana taman bawah pohon masih terasa begitu damai. Angin semilir terus berhembus, seakan menjadi musik latar alami yang menenangkan hati. Burung-burung kecil sudah mulai kembali ke sarangnya, sementara matahari perlahan condong ke barat, memancarkan sinar jingga keemasan yang menembus sela-sela daun pohon besar tempat ondel-ondel batita dan kakak Ayu mengaji. Suasana syahdu ini semakin menambah kehusyukan mereka ketika mengulang kembali hafalan huruf-huruf hijaiyah yang sudah dipelajari sepanjang hari, yaitu Fa, Ko, Ka, La, dan Ma. Kakak Ayu tersenyum penuh kebanggaan melihat murid kecilnya itu mampu melafalkan huruf-huruf tersebut dengan penuh semangat meski sesekali terbata-bata. Rasa haru tersirat jelas dari wajah kakak Ayu, karena ia tahu, mendidik sejak dini bukanlah hal yang mudah, tetapi penuh dengan nilai keberkahan. Ondel-ondel batita tampak begitu gembira setiap kali berhasil melafalkan huruf dengan benar. Sesekali ia bertepuk tangan sendiri, seolah ingin mengabadikan rasa bangganya. Kakak Ayu pun ikut bertepuk tangan, memberikan semangat agar si kecil tidak merasa belajar itu membosankan. Mereka bahkan membuat permainan kecil. Setiap kali ondel-ondel berhasil menyebutkan huruf dengan tepat, kakak Ayu akan memberikan bintang imajiner
dengan gerakan tangan di atas kepalanya, seolah menempelkan hiasan bintang di rambutnya. Hal itu membuat wajah ondel-ondel Batita bersinar penuh tawa, karena merasa benar-benar mendapatkan penghargaan. Dengan cara seperti ini, Kakak Ayu bukan hanya mengajarkan huruf, tetapi juga menanamkan rasa cinta dan kegembiraan dalam proses belajar mengaji. Tak lama kemudian, suasana semakin hangat ketika ondel-ondel Batita mencoba menyusun kelima huruf itu secara bergantian. Ia mengucapkan F-A, Ko, K-A, La, M-A, dengan suara mungilnya yang lucu dan polos. Kakak Ayu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengoreksi jika ada pelafalan yang kurang jelas, lalu memberikan contoh dengan suara lembut. Ondel-ondel pun menirukan dengan penuh semangat, bahkan kadang melompat kegirangan jika merasa sudah benar. Hingga akhirnya, setelah beberapa kali latihan, suara polos itu terdengar jelas dan mantap, melafalkan kelima huruf dengan intonasi yang tepat. Hati Kakak Ayu dipenuhi rasa syukur, seakan semua usaha dan kesabarannya sepanjang sore itu berbuah manis. Tidak hanya berhenti pada pelafalan, Kakak Ayu kemudian mengajak si kecil untuk memahami makna di balik belajar huruf hijaiyah. Ia bercerita dengan penuh kelembutan bahwa huruf-huruf inilah yang kelak akan menyusun ayat-ayat Al-Quran, kitab suci yang penuh cahaya dan petunjuk. Dengan mata yang berbinar, ondel-ondel Batita mendengarkan dengan seksama, meski mungkin ia belum sepenuhnya paham. Namun, Kakak Ayu percaya, menanamkan nilai sejak dini akan tumbuh menjadi akar yang kuat di kemudian hari. Ia pun mengajak si kecil mengulang kalimat penuh semangat, "Aku cinta Al-Quran." Dan ondel-ondel pun menirukan dengan wajah riang, sambil mengangkat tangannya ke langit seolah ikut menyampaikan doa. Momen ini menjadi sangat indah ketika mereka berdua kemudian menutup sesi belajar dengan doa bersama. Kakak Ayu memandu, mengajarkan doa agar diberi ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu cinta pada Al-Quran. Dengan tangan mungil yang masih kaku, ondel-ondel Batita menengadahkan tangannya mengikuti Kakak Ayu. Pemandangan itu begitu menyentuh hati, seakan malaikat pun ikut menyaksikan ketulusan seorang kakak yang mendidik dengan penuh kasih sayang, dan semangat seorang anak kecil yang baru mulai menapaki perjalanan mengaji. Angin sore yang lembut seakan mengamini doa-doa mereka, membawa harapan agar kelak ondel-ondel Batita tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Setelah doa selesai, keduanya tertawa kecil karena seekor kupu-kupu tiba-tiba hinggap di buku Iqra yang tergeletak di pangkuan ondel-ondel Batita. Ia menunjuk kupu-kupu itu dengan riang, lalu berkata polos, "Kupu-kupu juga mau ngaji, Kak." Kakak Ayu pun ikut tertawa terbahak, mengelus kepala si kecil sambil berkata, "Iya, mungkin kupu-kupu juga ingin ikut belajar huruf hijaiyah." Momen sederhana ini justru semakin mempererat kedekatan mereka, menunjukkan bahwa belajar bisa menjadi pengalaman yang penuh keceriaan bila dilakukan dengan hati. Senyum mereka yang tulus bagaikan cahaya sore yang menyinari taman, meninggalkan kesan indah bagi siapa saja yang menyaksikannya. Hari mulai benar-benar senja. Matahari perlahan menghilang di balik pepohonan, meninggalkan langit jingga keemasan yang memukau. Kakak Ayu pun menutup buku Iqra dengan penuh syukur. Ia menatap ondel-ondel Batita yang masih tersenyum riang sambil memeluk bukunya erat-erat, seakan tak mau berpisah dengan huruf-huruf yang baru saja ia pelajari. Sebelum pulang, Kakak Ayu berpesan dengan suara lembut, "Besok kita belajar lagi ya, adek. Jangan lupa diulang di rumah, supaya makin lancar." Ondel-ondel pun mengangguk semangat, matanya berbinar seolah tak sabar menanti hari esok. Ketika mereka beranjak meninggalkan taman, angin sore kembali berhembus lembut, membawa serta kenangan manis hari itu. Taman bawah pohon besar menjadi saksi bisu betapa indahnya momen belajar yang dipenuhi dengan kasih sayang dan semangat. Di balik kesederhanaan suasana, terdapat nilai yang begitu agung. Menanamkan kecintaan terhadap ilmu agama sejak usia dini, membentuk fondasi yang akan terus menguat seiring perjalanan hidup. Ondel-ondel Batita mungkin masih kecil, tapi setiap huruf yang ia lafalkan dengan polos akan menjadi cahaya yang kelak membimbing langkahnya di masa depan. Sahabat semua, dari kisah indah antara ondel-ondel Batita dan Kakak Ayu ini kita belajar bahwa mengajarkan huruf hijaiyah bukan sekadar mengajarkan bacaan, tetapi juga menanamkan cinta, kegembiraan, dan kebersamaan. Mengaji bisa dilakukan di mana saja, bahkan di taman bawah pohon, selama hati dipenuhi niat tulus. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Betapa pentingnya membimbing anak-anak sejak dini agar tumbuh menjadi generasi yang cinta Al-Quran, berakhlak mulia, dan penuh semangat dalam menuntut ilmu.